warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas elektromagnetika pada materi gaya dan medan listrik. Pada soalan pertama di sini terdapat 3 muatan titik. Masing-masing memiliki nilai 20 mikrocoulomb yang berada pada sistem koordinat Cartesius dengan posisi yang pertama adalah Q1 di koordinat x, y, z yaitu 3,0,0. Kemudian di titik I2 ada negatif 9,0,0 meter. Kemudian di titik I3 ada 0,4,0. Nah, berikutnya sebuah muatan uji sebesar 100 mikrocoulomb ditempatkan pada titik 0,0,3. Di sini pertanyaannya, tentukan gaya total yang bekerja pada muatan uji tersebut akibat ketiga muatan. Baik, di sini diketahui adalah muatan 1 yaitu 20 mikrocoulomb dan muatan kedua yaitu 100 mikrocoulomb. Di sini Q1-nya pada koordinat x, y, z, Q1 ada 3,0,0, kemudian Q2 ada negatif 9,0,0 dan Q3 ada 0,4,0. Baik, bisa dilihat di gambar. Di sini pertanyaannya tadi adalah gaya total yang bekerja pada muatan akibat ketiga muatan Q1, Q2 dan Q3 kepada Q yang ditanyakan yaitu 0,03. Di sini ada gambarnya. Nah, baik. Di sini kita tentukan yang pertama adalah jarak tiap muatan ke Q. Nah, pada modulus R1 vektornya adalah akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu akar 18 sama dengan 3 akar 2. Kemudian jarak pada Q2 terhadap Q atau R2 modulus adalah akar 9 kuadrat tambah 3 kuadrat yang hasilnya adalah akar 90. Nah, terus kemudian pada Q3 jaraknya ke Q adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 yaitu 5. Nah, kemudian jarak vektor satuannya. Yang pertama di sini Q1 ke Q adalah 3x min 3z. Kemudian vektor Q2 ke Q adalah negatif 9x dikurangi 3z. Kemudian vektor satuan Q3 ke Q adalah 4y dikurangi 3z. Nah, di sini untuk rumus menentukan gayanya adalah Q1 dikali Q2 dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikali dengan jarak yang dikuadratkan kemudian dikali dengan vektor satuan tiap muatan. Nah, pertama di sini adalah F1 atau gaya yang ditimbulkan akibat Q1 ke Q. Nah, di sini rumusnya adalah Q1 dikali Q2 dibagi 4 dikali epsilon 0 kali jarak R1 dikuadratkan dengan dikali dengan vektor satuannya. Bisa dilihat berarti di sini 4 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat 6 dikali 100 kali 10 pangkat 6 dibagi 18 dikali dengan vektor satuannya yang dibagi dengan jaraknya yaitu 3x dikurang 3z dibagi 3 akar 2. Di sini hasilnya adalah 18/18 dikali 3x min 3z per 3 akar 2 yang hasilnya adalah 1 per akar 2 dikali vektor satuan x min z. Nah, lanjut. Untuk F2-nya sama rumusnya seperti tadi yaitu Q1 dikali Q2 kemudian dibagi dengan 4pi dikali epsilon 0 dikali jarak pada R2 yang dikuadratkan kemudian dikali dengan vektor satuan pada R2. Nah, di sini jadinya F2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 20 dikali 10 pangkat 6 dikali 100 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 90 dikali dengan vektor satuan dari R2 yaitu negatif 9x
dikurangi 3Z dibagi dengan akar 90 yang hasilnya 18 per 90 dikali negatif 9X dikurangi dengan 3Z dan dibagi akar 90. Hasilnya di sini adalah 1 per 5 akar 90 dikali dengan vektor satuan yaitu negatif 9X dikurangi 3Z. Nah lanjut, F3 masih sama seperti tadi rumusnya, yaitu Q1 dikali Q2 dibagi dengan 4Pi dikali epsilon 0 kemudian dikali dengan R3 yang dikuadratkan dan dikali dengan vektor satuan dari R3. Ini hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat 6 dari 100 dikali 10 pangkat 6 dibagi 25 kemudian dikali dengan 4Y dikurang 3Z dibagi 5. Nah, di sini hasilnya 18 per 25 dikali 4Y min 3Z. Nah, di sini untuk menentukan F totalnya tinggal kita tambahkan saja atau sigma F, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, di sini tadi F1 yaitu 1 per akar 2 dikali X min Z yang ditambah dengan 1 per 5 akar 90 dikali negatif 9X dikurangi 3Z kemudian ditambah 18 per 25 dikali 4Y min 3Z. Nah, tinggal kita pisahkan saja yang vektor dan vektor nilai biasa di kiri, yaitu 1 per akar 2 ditambah 1 per 5 akar 90 ditambah 18 per 25 dikali dengan X min Z min 9X min 3Z ditambah 4Y kurangi 3Z. Itu di sini hasilnya adalah 0,87 dikali negatif 8X ditambah 4Y dikurangi 7Z. Hasilnya negatif 7X ditambah 3,4Y dikurangi 6,1Z Newton. Baik, selanjutnya di sini ada dua muatan garis seragam masing-masing dengan kerapatan muatan 4 nanocoulomb per meter yang sejajar dengan sumbu Z dan terletak pada posisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan plus minus 4 meter. Di sini tentukan medan listrik E pada titik plus minus 4,0, Z meter. Di sini bisa kita ketahui yang pertama untuk medan listrik yang akan ditentukan kita pakai variabel P. Di sini ada P1 sama dengan P,0, Z. Kemudian P2 ada negatif 4,0, Z. Dan untuk dua muatan garis seragamnya di sini kita lambangkan pakai Q, yaitu Q1 ada sama dengan 0,4, Z. Kemudian Q2 sama dengan 0, negatif 4, negatif Z. Oke, yang pertama di sini kita hitung pada medan listrik pada titik P1. Nah, pertama-tama kita mencari vektor satuan atau jarak vektor dari P1 ke Q1. Nah, di sini ada 4 kurangi 0 dengan koordinat X, kemudian ada 0 ditambah 4 itu pada koordinat Y. Ya, ini satuannya pada AR1 sama dengan 4X ditambah 4Y. Yang dimana jaraknya tinggal kita hitung akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 32 yang disederhanakan jadi 4 akar 2. Baik, sama seperti jarak yang pertama, vektor satuan pada AR2 juga 4 dikurangi 0 dengan koordinat X, kemudian 0 dikurangi 4 pada koordinat Y. Dan di sini vektor satuan pada AR2 sama dengan 4X dikurang 4Y. Nah, di sini untuk jaraknya sama, tinggal kita hitung akar 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat, yakni akar 32 sama dengan 4 akar 2. Nah, lanjut. Di sini untuk rumus mencari medan listrik adalah Rho L dibagi 2Pi epsilon 0 dikali dengan jaraknya dan dikali dengan vektor satuannya. Nah, di sini jadinya 18 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 9
dibagi dengan 4 akar 2 dikali dengan vektor satuannya, yaitu 4x ditambah 4y sama dengan 4 akar 2. Nah, kemudian untuk E1 di sini jadinya 18 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat 9 per 8 dikali x plus y. Nah, kemudian sama untuk mencari medan listrik yang pada Q2, yaitu E2 sama dengan 18 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 9 dibagi 4 akar 2 dikali 4x dikurangi 4y dibagi 4 akar 2. Sini hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 9 bagi 8. Dan vektor satuannya di sini x plus y. Nah, untuk mencari medan listrik pada titik P1, ya ini tinggal kita jumlahkan saja. E sama dengan E1 ditambah E2. Baik, jadi di sini hasilnya adalah 18 dikali 10 pangkat 9 dikali 8 dikali 10 pangkat 9 dibagi 8 dikali dengan vektor satuannya, yaitu x tambah y ditambah x dikurang y. Nah, jadi nilai E di sini adalah 18 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 9 per 8 dikali 2x. Di sini hasilnya adalah 18 untuk arah x V per M. Nah, pada titik P2 yaitu negatif 4,0, Z sama seperti di atas, tinggal kita ulangi saja prosesnya. Ini pertama pada titik P2 ke Q1. Di sini ada untuk mencari vektor satuannya terlebih dahulu, yaitu negatif 4 dikurangi 0 pada koordinat x, kemudian 0 ditambah 4 pada koordinat y. Di sini vektor satuan AR1 atau P2 ke Q1 adalah negatif 4x ditambah 4y. Nah, kemudian untuk mencari jaraknya tinggal kita hitung akar negatif 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini hasilnya akar 32 sama dengan 4 akar 2. Sama lanjut, kita mencari jarak dari P2 ke Q2. Di sini yang pertama vektor satuannya kita cari, negatif 4 dikurang 0 pada koordinat x dan 0 dikurang 4 pada koordinat y. Di sini berarti hasilnya jarak AR2 atau P2 ke titik Q2 adalah negatif 4x dikurang 4y. Untuk jaraknya sama, kita hitung berarti akar negatif 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat, ya ini akar 32 yang disederhanakan menjadi 4 akar 2. Baik, kita hitung lagi seperti tadi, menghitung medan listrik pada P2 ke Q1. Nah, di sini rumusnya masih sama, yaitu rho L dibagi 2 pi epsilon 0 dikali jarak dikali vektor satuan. Sini epsilon 2 pi epsilon 0 nya adalah 18 kali 10 pangkat 9, kemudian rho L nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 9. Di sini R nya 4 akar 2 dan vektor satuannya adalah negatif 4x ditambah 4y dibagi 4 akar 2. Jadinya di sini adalah 18 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat 9 dibagi 8 dikali vektor satuan negatif x ditambah y. Kemudian kita cari medan listrik di titik P2 ke Q2. Rumusnya masih sama, yaitu rho L dibagi 2 pi epsilon 0 F dikali vektor satuannya. Sini hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat 9 dibagi dengan 4 akar 2 dikali dengan vektor satuannya, yaitu negatif 4x dikurangi 4y dibagi dengan 4 akar 2. Hasilnya di sini 18 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 9 dibagi 8 dikali dengan negatif x negatif y. Jadi
untuk mencari medan totalnya, yaitu E sama dengan E1 ditambah E2. Kita tambahkan di sini 18 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 9 dibagi 8 dikali dengan vektor satuan totalnya, yaitu negatif X ditambah Y dikurangi X dikurangi Y. Nah, jadinya kita dapat di sini adalah negatif 2X untuk vektor satuan totalnya yang dikalikan dengan 18 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 9 dibagi 8, yang hasilnya adalah negatif 8 dengan arah X I per R. Jadi hasil totalnya adalah medan listrik pada titik P adalah plus minus 18 dengan arah X V per R. Terima kasih.